Halo YouTube, halo teman-teman, apa kabarnya nih semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kayak udah sebulan aja gitu aku nggak upload, mohon maaf ya. Aduh, oke. Hari ini aku mau membahas tentang apa sih radiasi dan kemoterapi itu. Ini menjawab pertanyaan dari subscriber aku yang namanya Albian Yasin Faras. Buat Albian, aduh aku minta maaf banget nih, baru bisa ngejawab sekarang, baru bisa upload videonya sekarang dari pertanyaan kamu. Nah, yang pertama ya, langsung aja aku mau ngebahas tentang radiasi. Radiasi itu radiasi, radioterapi atau sinar itu sebenarnya sama aja. Itu hanya ya penyebutannya aja yang beda-beda. Tapi intinya sama aja. Itu semua adalah pengobatan, salah satu terapi untuk pengobatan sel kanker. Itu untuk membunuh sel kanker itu sendiri. Kenapa tangan gue kayak gini ya, ngebunuh ngebunuh sel kanker itu. Nah, radiasi itu dilakukan dengan pemaparan sinar X. Itu yang saya jalani ya. Sebenarnya sih radiasi itu ada 3. Radiasi yang dilakukan dalam bentuk yang saya jalani pemaparan sinar X. Terus radiasi yang dilakukan dalam bentuk implan. Dan radiasi yang dilakukan dalam bentuk suntikan atau oral. Tapi saya nggak mau membahas tentang yang implan dan suntik ya, karena saya juga nggak tahu gitu. Yang saya jalani hanya yang disinari oleh sinar X tersebut. Oke, lanjut. Tahapan kalau mau pengobatan radiasi itu apa sih gitu loh. Tahapannya itu yang pertama ya, pastilah ya kita konsultasi ke dokter, dan kita konsultasi ke dokter radiologi gitu ya, tentang kita stadium berapa, tentang keadaan kita saat itu gitu loh. Nah yang kedua, sebelum treatment radioterapi itu kita tuh aku tahun kemarin itu tuh sebelum treatment radioterapi itu aku dibuatin kayak semacam topeng gitu loh. Topeng kayak kalau temen-temen tahu ya olahraga anggar. Nah itu kayak topeng pemain anggar gitu. Cuma kalau topeng pemain anggar kan besi bolong-bolongnya tuh hanya di muka saja. Kalau ini semua sampai di kayak setengah bahu gitu deh. Kayak gini nih, jadi sampai sini gitu. Nah dibuatin topeng itu, tujuan kita dibuatin topeng itu tuh apa sih? Jadi tujuan pembuatan topeng tersebut itu untuk badan kita tetap pada tempatnya, nggak bergerak sama sekali ke kanan atau ke kiri ya. Nih seperti ini nih, aku insert gambar topengnya ya. Nah kurang lebih bentuknya seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau waktu aku kemarin itu warnanya tuh kuning, bukan warna seperti yang digambar. Nih aku kasih lihat juga nih seperti apa topeng-topeng pada waktu aku di sinar tahun kemarin. Sebenarnya maaf teman-teman ya kalau agak buram ini gambarnya, karena memang kita nggak boleh ambil foto di tempat itu gitu loh. Oke. Selanjutnya baru ya proses radiasinya tuh kurang lebih sih aku tuh kayak disuruh tiduran gitu, dipasangin topeng agar tidak bergerak kemana-mana, lalu ya penyinarannya berlangsung. Penyinaran aku tuh setiap sesinya tuh sekitar 10-15 menit gitu loh. Nggak lama sih sinar itu,
penyinaran tuh nggak lama, hanya 10-15 menit setiap hari, dan aku harus menjalani itu setiap hari dari Senin sampai Jumat. Nah, untuk info aja ya teman-teman, aku tuh disinar sebanyak 33 kali. Ya yang kayak aku bilang tadi ya, seminggu itu dari Senin sampai Jumat. Terserah bebas waktunya kapan aja, kita datang kapan aja. Ditunggu sampai sore waktu itu ya, aku di MRCC sampai jam berapa ya terakhir mereka terima tuh jam 5 sore. Nah, untuk efek yang aku rasakan, deng deng deng, waduh teman-teman, di sinar itu tuh adalah pengobatan yang menurut aku ajaib ya. Gitu tuh nggak kelihatan sama sekali tuh, kita nggak kayak minum, kayak kalau pengobatan biasa kan minum pil, minum obat, minum sirup, minum apalah, atau enggak di infus atau diapain. Nah ini enggak gitu loh, ini kita hanya tiduran, terus udah kayak gitu alat itu bergerak gitu di atas kita, ngeng gitu kan, tapi efeknya tuh gede banget gitu loh. Yang aku rasain efeknya itu, ini udah pernah aku bahas sih di video aku yang pertama. Hidung dalam aku tuh berdarah, terus tenggorokan aku berdarah. Jadi kalau misalnya aku, maaf ya, kalau buang ingus, buang dahak, itu tuh pasti ada darahnya gitu loh. Terus udah kayak gitu, di tenggorokan tuh kayak ada ribuan jarum gitu loh, yang bikin kalian tuh sakit banget, nelen gitu, sakit banget. Jangankan untuk makan atau apa, yang untuk minum air putih pun, aduh nggak usah air putih deh, nelan ludah sendiri pun itu udah sakit banget gitu loh, perih banget. Itu yang aku rasain. Terus ludah kita kental, mulut kita kering, lidah kita tuh mati rasa, kita tuh nggak bisa ngerasain rasa makanan lagi gitu loh, manis, asam, asin, ramai rasanya itu tuh kita nggak bisa ngerasain lagi gitu loh. Ya itu sih efeknya ya, efek yang paling aku inget itu pas radiasi itu kayak begitu gitu loh. Ya begitulah. Oke, yang terakhir dan selanjutnya aku mau bahas, entah kenapa soalnya kalau ngeinget saat-saat pengobatan tahun kemarin tuh ada rasa yang gimana gitu ya di hati tuh, kayak ada rasa sedih juga, ada rasa seneng juga, Tuhan tetap menyertai gitu, ada rasa tersiksa juga gitu loh, campur aduk deh. Tapi ya puji Tuhan lah, aku sudah sembuh, aku ada di tahap sekarang bisa ngobrol-ngobrol asik sama kalian. Cielah, so asik banget kan. Oke, next kita bahas tentang kemoterapi. Nah, kemoterapi ini nggak kayak sinar ya teman-teman ya, beda banget. Kalau kemoterapi ini jelas kita bisa ngelihat cara pengobatannya. Sebenarnya sih intinya kemoterapi itu semacam kayak diinfus aja teman-teman ya. Jadi kemoterapi itu semacam kayak diinfus saja. Ini aku kasih lihat gambarnya. Waktu aku di kemoterapi ya biasa ya, kita suruh baring di kasur rumah sakit, lalu kita dipasangin infus kayak gitu. Nah, sekedar informasi aja, karena aku itu kanker nasofaring stadium 2, jadi aku itu harus diradiasi dan di kemoterapi. Nah, balik lagi ya ke yang tadi aku bilang, aku hanya disuruh tiduran, lalu aku diinfus, dimasukin obat yang sudah disuggest oleh dokter kemoterapi aku. Yang sudah disuggest oleh dokter kemoterapi aku ya, obat-obatannya tentunya. Waktu itu dokter kemoterapi aku itu namanya dokter Andika. Ya, kalau teman-teman mau kemo, aku sih saranin banget ke dokter Andika. Sumpah dia tuh apa ya, kalau aku bisa bilang kayaknya tuh buat aku ya, entah terserah deh kalian mau bilang lebay atau apa, buat aku dia tuh seperti perpanjangan tangan Tuhan banget gitu loh. Karena obat-obat dari dia tuh
apa ya, ngebantu aku banget gitu loh. Mulai dari obat mual kemo, mulai dari obat tenggorokan, mulai dari obat sesudah treatment kemo radiasi. Itu tuh banyak banget gitu loh obat dari dia tuh yang menurut aku ngefek di aku tuh untuk kebantu aku survive tuh, efeknya tuh sangat besar gitu loh. Jadi teman-teman ya, kalau yang mau berobat di MRCC Semanggi ya, MRCC Semanggi, Siloam Semanggi, MRCC Siloam Semanggi, kalian bisa ke dokter Andika Rahman. Kece banget, pokoknya dia kece banget, dokter Andika ya, di MRCC Siloam Semanggi. Nah, dokter Andika waktu itu ngeresepin aku untuk obat kemonya tuh ada 2 ya, Terasim sama Cisplatin. Oke, ada 2 obat itu untuk kemo aku. Jadi aku itu kemo untuk jadwalnya ya, untuk jadwalnya kemo itu aku seminggu itu cuma sekali. Jadi aku dikasih aku seminggu sekali kemonya itu 6 kali. Jadi kurang lebih 6 minggu aku di kemo ya. Nah, kalau abis kemo tuh biasanya aku kemo pagi ya, setiap Senin aku kemo pagi, sorenya itu aku radiasi. Jadi habis di kemo disinar. Ya lumayan ambiar banget lah setiap hari Senin itu kan, karena 2 pengobatannya. Aku itu kemo itu tuh biasanya setiap sesi ya berlangsung 4-5 jam ya. Kalau kalian bilang itu lama, mungkin kadang bisa lebih gitu loh. Ini sih sebenarnya mencakup masalah teknis aja, masalah teknis seperti kayak ketersediaan tempat, udah kayak gitu tuh, pengoplosan obat. Kita nunggu pengoplosan obat aja biasanya setengah jam sendiri gitu loh. Lumayan lama gitu ya, bisa setengah jam, bisa 1 jam ya, hal-hal yang kayak gitu loh, yang bikin berjam-jam itu. Sebenarnya kemonya sendiri sih kalau dari awal sampai akhir mah paling cuma 2-3 jam ya. Cuma yang lama itu tuh ya prosesnya gitu loh, yang aku bilang tadi masalah teknisnya. Oke, untuk efek samping dari kemoterapi itu ada banyak juga sih sebenarnya. Ada dari mual, badan menggigil, apalagi ya, badan kayaknya remuk gitu ya, nggak jelas lah pokoknya rasanya. Tapi yang paling hit sih yang dirasain di badan itu mual ya, mual tuh paling kerasa banget. Tapi itu pun aku hanya di minggu pertama aja, karena itu pun lupa makan obat dari dokter Andika gitu loh. Oke, so far sih itu aja ya teman-teman, sedikit penjelasan saya tentang radiasi dan kemoterapi. Semoga menjawab ya, Albian Yasin. Terima kasih udah nanya. Kalau teman-teman juga ada pertanyaan boleh nanti either saya jawab langsung di kolom komen atau saya bikinin video. Sip ya. Nah, sekian video dari saya teman-teman. Terima kasih banget udah ngeluangin waktunya untuk menonton. Salam sehat, Tuhan berkati dan tetap semangat.